Selamat pagi, Jess. Ini komen, saya mohon maaf ya kalau di satu pihak menyakiti yang lain. Tapi komen ini harus di-replay supaya bisa membuat orang-orang atau teman-teman atau masyarakat ini benar-benar kebuka. Tapi sayang, saya hanya punya waktu 9 menit. Nggak bisa tuntas. Sebagian orang bilang kalau makan telur, buang kuningnya itu kolesterol. Gimana itu Pak Jess? Suka nggak suka, saya udah berkali-kali membuat VT. Seneng nggak seneng, setuju tidak setuju, kamu bisa sehat, kamu bisa bertumbuh, kamu bisa dari kecil bayi menjadi dewasa, itu karena livermu memproduksi kolesterol. Kalau kamu tidak mensupport kolesterol di livermu, maka kamu nomor 1, inimu lemah. Makanya anak-anak bisa mengalami autis, orang-orang tua bisa mengalami Alzheimer, dan penyumbatan. Nih. Kenapa? Karena liver, kamu suka atau tidak, kamu setuju atau tidak, itu hukum tubuhmu. Dia menciptakan 400 mg per desiliter kolesterolnya. Untuk 30%-nya suplai ke otak. Kalau otak tidak disuplai dengan kolesterol, maka otakmu makan gula, kamu kena Alzheimer, kamu kena pikun, kamu kena autis untuk anak-anak. Anak yang autis itu karena anak kelebihan gula di tubuhnya. Jadi sesimpel itu kehidupan. Nah, kamu kalau bisa menjadi dokter untuk dirimu sendiri, itu kamu sehat, Jess. Ya, kuning telur itu kamu suka enggak suka memberikan kolesterol ke tubuhmu itu enggak lebih dari 70 mg per desiliter. Kecil sekali dibandingkan dengan livermu memproduksi. Sedangkan seluruh sel tubuhmu yang jumlahnya triliunan itu semuanya membutuhkan kolesterol. Sel tubuhmu yang jumlahnya triliunan itu hidupnya itu dari asam amino dan asam lemak. Livermu membutuhkan gula yang namanya fruktosa. Fruktosa dari buah. Itulah sebabnya ketika kamu kelebihan makan gula, gula itu ada 3, glukosa, sakrosa, fruktosa. Ketika kamu makan, gula ini diikat sama insulin. Kalau kelebihan, dikasih ke liver, dan liver hanya butuh fruktosa. Kalau sudah tidak bisa dimasukkan ke liver, maka dibawa ke otot. Ototmu tidak terlatih, ototmu lemah, ototmu menolak gula itu. Akibatnya gula itu dititipkan di bawah kulit yang namanya lemak. Nasi, tepung, gorengan, sayur, buah, itu jadi gula di tubuhmu. Dan itu selalu kamu konsumsi berlebih ketimbang kamu makan yang beginian ini, yang disirik-sirik ini, kuning telur, putih telur, daging, seafood, ikan. Hati-hati loh, Jess, sesimpel itu loh hidup loh. Tapi kamu yang memusuh-musuhi. Kuning telur, putih telur itu makanan yang paling baik untuk tubuh. Di dalam putih telur ada afitin, di dalam kuning telur ada biotin. Afitin dan biotin itu adalah mikronutrisi dan makronutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhmu. Kuning telur di dalamnya mengandung vitamin H, dan itu sangat penting sekali untuk kamu, untuk manuver hidup. Kamu selidiki omongan saya, telur, daging itu dikambing hitamkan demi melangsungkan bisnis pergulaan. Kamu selidiki penyelidikan atau jurnal tahun 1916 yang dilakukan oleh Harvard University, yang mengkambing hitamkan telur, mengkambing hitamkan protein, mengkambing hitamkan daging, mengkambing hitamkan seafood. Supaya apa? Supaya kamu makan gula.
Akibatnya 4 tahun sudah kena diabetes tipe 1. Akibatnya 10 tahun kena diabetes tipe 2. Sekarang terbongkar semua karena dulu tidak ada keterbukaan informasi. Sekarang terbongkar semua. Kamu boleh tungguin itu bacot saya itu di rumah sakit Jakarta. RSCM saja satu hari bisa menerima pasien cuci darah anak umur 10 tahun ke atas itu 60 orang. RSCM tok, belum yang lain. Apa penyebabnya? Tidak lain tidak bukan, kamu menyarap-nyarapin anakmu dengan makanan-makanan gula. Jajannya anakmu, jajannya gula. Cemilan anakmu, cemilannya gula. Hidupnya anakmu selalu diasupkan gula. Sedangkan kuning-kuning yang dibutuhkan ini dibuangin. Hati-hati Jess, makanya siklus tubuh yang kamu ikuti, kamu akan membuat dirimu sehat. Tidak sarapan, itu adalah sarapan yang terbaik. Minum racikan makcin, bangun tidur, itu adalah sarapan yang terbaik. Sarapan yang terbaik minum racikan makcin. Tidak sarapan. Jam makan jam 1 sampai jam 7. Kalau kamu terbiasa tidak sarapan, dan kamu umur belasan tahun, makan apa aja tidak ada yang larang. Di jam 1 sampai jam 7. Karena kamu ada activity, karena kamu ada exercise, kamu menghabiskan energi dalam kegiatan kamu. Untuk yang berumur puluhan, 20 tahun, kamu punya bekerja, katanya orang proyek, katanya orang tani, katanya pegawai kuli bangunan, katanya ini, katanya itu. Silahkan, tidak ada masalah. 2 sendok nasi sudah cukup. Jangan tanya sendok apa ya, entar tak semplak kamu. Stop. 2 skop, nah itu baru kamu tanya, mana kuat Pak? Nah itu nasinya 2 sendok udah cukup Jess. Banyakin makan telurnya, banyakin makan ikannya, banyakin makan dagingnya, banyakin makan seafoodnya. Tapi kalau kamu udah usia 35 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, dan kamu sudah terbiasa pola makan buruk, lebih baik kamu makan 1 hari 1 kali. Bangun tidur minum racikan makcin, jam 10 makan telur 2 butir, 3 butir atau 5 butir, jam 4 sore atau jam 5 sore atau jam 6 sore makanmu, skip tepung, skip gula, skip nasi, skip gorengan. Makanlah telur, makanlah daging, makanlah ikan, makanlah seafood. Dan ketika itu dimasak sudah mengandung yang tadi saya bilang di skip, dibuang, dan kamu menjadi lebih sehat. Telur itu kamu butuh. Nanti kamu bilang kalau waduh mana bisa gaji UMR makannya daging. Ya telur kan murah, 1.000-1.500 sudah dapat telur. Ya telur puyuh satu sunduk isi 3 atau isi 4 itu isi 5 itu 1.500 telur puyuh. Sudah sehat kamu. Ya jangan belinya di warung mahal lah. Kalau warung mahal 5.000. Itu paling sehat. Dan mikronutrisi, makronutrisi telur sudah sangat lengkap. Apalagi mikronutrisinya kamu tambahin minum racikan makcin. Selain racikan makcin, kamu perlu menambah itu ya, kalau supplementation ya, D3K2 glutathione untuk usia 20 tahun ke atas. Karena glutathione di atas 20 tahun liver sudah tidak memproduksi. Jadi glutathione, liposomal glutathione ya, antioksidan ya, bukan yang untuk pemutih tubuh ya. Liposomal glutathione, probiotik cari CFU-nya yang 100 billion ke atas, strain-nya 30 ke atas. Itu probiotik yang bagus. Atau kalau kamu tidak mau makan tahu mentah, makan tempe mentah, itu probiotik. Atau yogurt yang tanpa gula, itu kamu susu basi itu probiotik. Atau kamu suka wine, itu probiotik. Nah, terus kemudian MCT atau D3K2. Kalau sama MCT 4 ya, D3K2. Karena apa? Karena kamu butuh vitamin D, ada di racikan makcin vitamin D, tapi D3-nya tidak ada. Vitamin D3-nya harus asupannya dari suplemen. Dan kalau kamu bicara masalah vitamin D, harus ada K2-nya. Karena K2 lah yang membawa penyumbatan di pembuluh darah terjadi dari vitamin D dikembalikan kepada tulang, sehingga tulangmu kuat. Kamu mau nge-gym bagus. Nah disitulah ototmu masanya terbentuk. Kalau kamu nge-gym, kamu olahraga, maka dia menghabiskan
mitokondria yang di otakmu memakan gula-gula itu yang membuat kamu sehat. Seperti itu cara kerjanya tubuhmu. Ya, sehat Jess, sehat, selalu sehat.